Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang ilmu hadis yang berjudul perbedaan hadis riwayat dan diroyah. Kalian tahu gak sih apa definisi ilmu hadis itu? Ilmu hadis itu adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Nah, kalau definisi hadisnya itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari perkataannya, perbuatannya atau sifatnya. Hadis sumber pokok ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, hadis mempunyai peran dan fungsi menentukan dalam kehidupan umat Islam. Kehadiran hadis dalam kehidupan masyarakat itu menjadi penting tatkala di dalam Al-Quran tidak didapatkan penjelasan yang rinci dalam suatu persoalan. Hadis yang menjadi penjelas atau bayan Al-Quran sangatlah dibutuhkan dalam memahami tekstual Al-Quran. Makanya, eksistensi hadis dengan tidak menafikan derajat hadis seiring dengan sumber pokok Islam tersebut. Kehadiran hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam memang banyak dipersoalkan karena hal ini berkaitan dengan matan, perawi, sanad, dan lainnya yang kesemuanya menjadi boleh atau tidaknya suatu hadis untuk dijadikan sebagai hujjah. Contoh hadisnya yaitu hadis sahih. Haddatsani Yahya bin Ja'farin haddatsana Abdul Razak an Ma'marin an Hammamin qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqat al-mar'atu min kasab zawjiha an ghairi amruhu falahu nisfu ajrin, yaitu sanad. Ini contoh sanad. Sanad itu dari nama Yahya bin Ja'far sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad. Nah, kalau matan itu isinya. Nah, isinya itu dari idza anfaqat al-mar'atu min kasab sampai nisfu ajrin, itu matan. Kalau perawinya itu Imam Bukhari, ia juga termasuk mudawwin atau pencatat hadis. Terlepas dari itu, perbedaan dalam memahami hadis pun menjadi hal yang penting untuk ditelaah lebih lanjut. Karena perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan periwayatan pun menjadi berbeda. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab suatu hadis itu diperselisihkan oleh para ulama tentang kehujahannya. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan, yaitu perbedaan hadis riwayah dan diroyah. Sebelumnya, kita bahas dulu nih, apa sih hadis riwayah itu? Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini itu mencakup cara periwayatan hadis mulai dari penerimaan hingga penyampaian dari seorang perawi ke perawi lainnya. Ilmu hadis riwayah lahir lebih dulu daripada ilmu hadis diroyah. Hal ini karena umat itu pada awalnya lebih kesulitan dalam memahami teks hadis daripada aspek sanadnya. Ilmu hadis riwayah itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu hadis riwayah bilafzi dan ma'nawi. Meriwayatkan hadis dengan lafaz itu adalah dengan meriwayatkan hadis sesuai dengan lafaz yang mereka terima langsung dari Nabi Muhammad dan mereka hafal benar lafaz dari Nabi tersebut. Riwayat hadis dengan lafaz ini sebenarnya gak ada persoalan karena sahabat menerima langsung dari Nabi, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pada saat itu sahabat langsung menulis dan menghafalnya. Adapun hadis yang diriwayatkan dengan bil makna itu ada syarat-syaratnya dan gak sembarangan orang boleh melakukannya. Bagi orang yang tidak pandai dan tidak mengetahui tentang lafaz-lafaz dan tujuannya, tidak mengetahui hal-hal yang bisa merubah maknanya, tidak mengetahui ukuran-ukuran perbedaan dalam lafaznya, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama dan tentang tidak bolehnya meriwayatkan hadis bil makna baginya. Maka dia tidak boleh meriwayatkan hadis yang didengarnya kecuali atas lafaz yang didengarnya tanpa adanya perubahan. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, yaitu perbedaan hadis riwayah dan diroyah. Pertama, hadis riwayah itu memiliki sanad yang jelas, mencakup nama-nama periwayat dan perantaraan antara Nabi Muhammad SAW dengan periwayat terakhir. Bedanya hadis diroyah itu perlu diperhatikan dalam konteks waktu, tempat, dan situasi yang ada pada saat Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan hadis tersebut. Yang kedua, hadis riwayah dapat diidentifikasi melalui kualitas periwayat seperti keadilan,
kejujuran dan pengetahuan mereka. Nah, kalau hadis diroya itu hadis yang memberikan ruang bagi perawi dalam menggunakan akal sehat dan penalaran dalam menginterpretasikan makna hadis. Yang ketiga, hadis riwayah memiliki cara penyampaian yang berbeda di setiap sanad, namun substansi dan makna hadisnya tetap sama. Nah, kalau hadis riwayah itu bedanya memerlukan tingkat keahlian dan keakuratan interpretasi dari perawi sehingga rentan terhadap adanya kesalahan dalam pemahaman. Yang keempat, hadis riwayah tidak mengandalkan pemahaman perawi, melainkan menyampaikan hadis sebagaimana adanya. Bedanya sama diroyah, hadis diroyah dapat bervariasi dalam pemahaman dan penafsirannya, tergantung pada pengetahuan dan latar belakangnya perawi. Yang kelima, hadis riwayah itu memiliki kemungkinan kebenaran yang tinggi karena jaminan periwayat yang terpercaya dan perhatiannya mereka terhadap detailnya sanad. Kalau hadis diroyah itu muncul sebagai upaya pemahaman yang mendalam terhadap makna dan konteks hadis, namun tetap memerlukan validasi dari hadis riwayah. Yang terakhir itu hadis riwayah memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan suatu hadis dan membedakannya dari hadis palsu. Kalau hadis diroyah itu memberikan kesempatan kepada perawi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau mengajukan pertanyaan terkait hadis yang disampaikan. Nah, jadi itu ya teman-teman pembahasan kita kali ini, yaitu tentang perbedaan hadis riwayah dan diroyah dan pengertian-pengertian lainnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Jazakallahu khair, syukran kasiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.